Ada iman, orang yang di saat melakukan kesalahan, kemudian dia selalu terbayang-bayang dengan kesalahannya, lalu menjadi rasa takutnya semakin kuat kepada Allah, maka itu adalah iman. Itu adalah iman. Karena dia takut kepada Allah. Waktu itu ada yang menyampaikan bahasanya, jangan sampai dikatakan orang depresi tidak punya iman. Ada di antara mereka, ada yang bahwasanya karena dia saking merasa bersalahnya sampai depresi. Ini ada ungkapan seperti itu. Sehingga dia karena takut malu kepada Allah lalu depresi. Baik, betul. Ini dasarnya memang kami sampai. Dasarnya iman. Cuman karena kurang disempurnakan dengan ilmu menjadi depresi. Kalau ilmu imannya dipenuhi nggak akan depresi. Ilmunya disempurnakan, ya kan? Lah ilmunya apa ini? Ilmunya agar dia tidak masuk kepanikan yang berlebihan di saat melakukan dosa. Diajarkan oleh para ulama, maka belajar itu penting. Sehingga tidak cukup orang menuju kepada Allah dengan sayap namanya khauf. Sebab rasa takut berlebihan yang tidak diimbangi dengan ilmu akan menjadi orang putus asa tadi. Kalau depresi dan sebagainya. Lalu sampai mengatakan karena saking takutnya kepada Allah mau bunuh diri. Oh enggak, imannya, saat itu imannya hilang juga. Kenapa? Dia tidak kenal Allah dengan sesungguhnya. Dia ada iman, maka menjadi keropos nanti. Punya iman sebetulnya dia. Cuman tidak menambahkan dengan ilmu, maka imannya akan hilang nanti. Ilmunya apa? Allah Maha Pengasih kok. Makanya di samping sayap khauf, ada sayap rojak untuk menuju Allah. Di saat seseorang terpuruk dengan rasa takutnya kepada Allah, maka jangan sampai terus ditekan dengan rasa takutnya saja, akan tapi kasih harapan. Bahasanya Allah juga Maha Pengampun. Sehingga pendosa seperti apapun, dia bisa kok diampuni oleh Allah. Yang jadi masalah karena wawasannya tidak ada. Maka depresi, ini bisa saja masuk depresi kalau kita bicara depresi. Seperti ini kita sesuaikan dengan pertanyaan. Memang coba saja kalau kita amati. Selama ini kita kurang peduli tentang depresi. Padahal setiap pertanyaan yang masuk, banyak orang kena depresi. Di antaranya tadi, karena dia merasa berdosa dan sebagainya, lalu dia merasa salah terus dengan Allah. Loh, memang kalau kita anggap Allah itu seperti apa? Jangan samakan dengan manusia. Kalau kita dengan manusia, lalu kita melakukan kesalahan dengan manusia, bisa saja dia tidak memaafkan kita. Karena apa? Manusia kasih sayangnya sangat terbatas, tapi kita dengan Allah Jalla Jalaluhu Ar-Rahmanur Rahim. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, asalkan kita sadar saja, lihat, nangis kepada Allah, Allah Maha Pengampun kok. Gitu loh. Jadi jangan malah terpuruk, malah mendekatnya beda. Kalau kita takut dengan harimau, ya lari jauh-jauh. Tapi kalau takut dengan Allah bukan menjauh, mendekatlah. Karena Allah Maha Kuasa untuk menghukum hambanya, tapi Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih kepada hambanya. Maka di saat bersalah, kalau dengan Allah itu, kalau dia faham kenal Allah, saya bersalah kepada Allah, saya tidak lari. Mau lari kemana dia? Nggak ada bumi selain bumi Allah. Maka di saat dia diuji dengan kesalahan, maka bergegas mendekat kepada Allah, minta ampun. Nah itulah. Jadi kepada yang bertanya, Anda jangan menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun dari makhluknya. Kalau makhluk hamba mungkin marah dan akan terus menyimpan amarah dendam kepada kita, akan tapi Allah Jalla Jalaluhu Maha Pengasih. Dosa segede apapun, lihat, kalau kita menghadap kepada Allah dengan keinsafan, kesadaran, minta ampun kepada Allah, diberi kabar oleh Nabi, dan Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Maka orang yang pernah berdosa lalu bertobat seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka siapapun Anda yang terpuruk dalam dosa, kesalahan, maka jangan ragu minta kepada Allah. Minta ampun dan minta apa saja. Allah Maha Kasih. Ini obat. Makanya kalau ada orang yang tidak ada wawasannya, makanya dalam menyelesaikan problem psikologi itu ada sebelum awal pertama beri wawasan. Sehingga perilaku, kalau kita tahu Bilqis dia mau melewati lantai istananya Nabi Sulaiman, bingung dia. Karena apa? Dianggap tuh air yang bergelombang dia. Sama. Dia masih pikiran takut ini, makanya dicincingkan, diangkir. Tadi itu bukan air, itu begitu mengkilatnya itu lantai. Setelah itu ya tenang, tidak masalah. Sama di saat kita merasa ketakutan, karena kita belum tahu solusinya, bisa saja stres ini. Ya Allah, dengan Allah maha menghukum, maha kuat, maha kuasa menghukum. Siksanya gede. Ya terpuruk kalau kita terus gitu. Ada jalan. Jangan di situ.
Itu memang kalau kamu di situ terus terpuruk. Itu jalan sebelahnya. Oh, pengampunan Allah. Itu. Maka wawasan yang penting, harus ada wawasannya. Makanya bisa saja menjadi imannya nggak ada, hilang sehingga menjadi bunuh diri tadi. Maka segera selesaikan wawasan, diberi diajak diskusi, dia ojak ngobrol. Ini bahaya tadi, itu bahaya sekali. Saya malu kepada Allah. Gimana sih malu kepada Allah? Definisi malu kepada Allah gimana sih? Kalau kita malu dengan seseorang nggak mau ketemu, kalau malu dengan Allah gimana? Aku ingin ketemu Allah dengan keadaan ridho, Allah ridho. Sebab segimanapun saya tetap dengan Allah. Saya nggak akan keluar daripada bumi Allah. Tidak akan keluar dari kuasa Allah. Terus mau kemana? Ya mendekat kepada Allah. Maka bertobat, mendekat kepada Allah. Maka kami sampaikan kepada siapapun Anda yang terpuruk dalam dosa-dosa, yang terjerumus dalam dosa-dosa, ingat jangan terpuruk. Dari dasar iman Anda kalau tidak punya wawasan maka akan menjadi orang putus asa. Dan disebutkan masalah ya'as, putus asa karena dosa-dosa. Seolah-olah Allah tidak mengampuni dia. Ini bahaya sekali. Padahal Allah Maha Pengampun. Yang terpuruk dalam dosa-dosa, maka ketahuilah bahasanya di sana ada pengampunan Allah yang sangat-sangat luas, lebih agung daripada dosa yang kita lakukan. Maka bergegaslah menuju wilayah pengampunan Allah. Sebesar apapun dosa Anda, pengampunan Allah lebih agung dari itu semuanya. Dengan catatan bersegera. Nah, maka itu akan reda nanti. Nggak akan menjadi orang. Takutmu itu bagaimana sih? Takutnya takut kepada Allah. Kalau kepada Allah dekat dong. Mau lari kemana? Saya takut, saya malu minta. Kenapa malu minta? Saya banyak dosa. Ya sudah, tobat. Setelah tobat Allah ngampuni, minta setelah itu. Dan memang kaidah minta itu selagi kita masih salah harus punya malu dong. Jangankan dengan Allah Jalla Jalaluhu, dengan manusia saja lihat. Seorang anak kepada bapaknya lagi marah-marah. Anak belum minta maaf, lalu minta duit lagi bapaknya, dilempar nanti. Minta maaf dulu abah, mohon maafin saya dan sebagainya, baru minta duit. Itu dengan manusia. Bagaimana dengan Al-Khaliq sang pencipta? Istighfar dulu, mohon ampun dulu. Kemudian yakin bahasanya Allah Maha Pengampun. Setelah itu minta, Allah Maha senang. Sangat senang jika hambanya meminta. Menunjukkan kalau dia menampakkan penghambaannya, menyadari penghambaannya, maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah bukan aib. Sebesar apapun dosamu, mintalah kepada Allah. Allah Maha kasih kepada hambanya. Kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang memusuhi, yang tidak kenal Allah pun Allah kasih sayang. Itulah sehingga seorang yang kafir pun dia punya kasih sayang kepada anaknya. Diberi kebahagiaan di dunia, cuma tidak ada di akhirat. Allah Maha kasih. Bagaimana dengan Anda yang ahli iman? Maka jangan putus asa. Sebesar apapun dosa Anda, yang penting jangan menunda. Bergegas minta ampun kepada Allah. Di sana ada wilayah yang luar biasa, yaitu wilayah pengampunan yang amat luas. Dan di balik itu, setelah itu adalah keindahan.